Selamat pagi, Om Swastiastu. Semoga kita semua dalam lindungan serta karunia dan tuntunan yang dewasa Tuhan Yang Maha Esa. Di pagi yang cerah ini, perkenalkan kami Sunarte Wayan dari Dinas Pertanian Tanam Provinsi Bali berbagi informasi terkait dengan hal-hal pertanian. Saya kira Bapak Ibu peserta yang ada di lapangan yang ikut jalan sehat hari ini, saya kira menyadari kesehatan. Pertama tentunya hari ini kita untuk sehat, salah satu langkah awalnya tentu Bapak Ibu harus mendapat asupan gizi yang baik. Jadi memang harus makan, jadi makan pun jangan sembarangan makan yang sehat. Tentunya dalam rangka ketahanan pangan ini, kami dari Dinas Pertanian bertanggung jawab untuk menyediakan makanan dalam jumlah yang cukup, tentunya juga dalam kualitas yang aman. Jadi ada food security and food sepertinya harus kita jamin. Tetapi dalam memproduksi makan ini tentunya ada beberapa masalah di Provinsi Bali. Pertama, Bapak Ibu, yaitu lahan kita yang semakin kurang, menyempit. Jadi kalau lahan pertanian itu menyempit agak repot Pak. Kalau lahan yang lain menyempit mungkin Bapak senang ya. Jadi kalau lahan pertanian menyempit kita akan kekurangan produksi. Memang kita tidak terhindarkan karena ada kepentingan lain di dunia non pertanian seperti tempat tinggal, pembangunan fasilitas infrastruktur yang memang dibutuhkan. Jadi itu hal pertama. Kedua, saya kira menyadari semua global climate change ini sangat mempengaruhi kondisi pertanian kita. Jadi kepastian iklim tidak bisa diduga. Seperti saat ini adalah iklimnya mestinya kering, tetapi kemudian menjadi basah, yang dikenal dengan La Nina, jadi musim kering yang basah, terbalik dengan El Nino, jadi musim basah yang kering berkepanjangan, yaitu El Nino. Kemudian permasalahan berikutnya adalah ketersediaan air irigasi. Jadi kita sadar air irigasi itu sudah semakin kurang, baik karena perubahan climate change atau perebutan dengan sektor lain, sektor domestik terutama untuk kebutuhan rumah tangga, dan ada kepentingan air untuk penunjang pariwisata. Jadi kalau sekian ribu kamar itu semua pakai bathtub, saya kira butuh air yang banyak sekali sehingga bersaing dengan dunia pertanian. Walaupun undang-undang air memang pertama air adalah untuk manusia, dua ternak, ketiga pertanian. Posisi terakhir adalah kesulitan kita di sektor petani. Jadi kebanyakan petani-petani kita itu sudah oversek Pak, jadi sudah overseket ya, jadi di bawah atau mungkin lolita, jadi sudah lewat 50 tahun sehingga mereka kurang inovatif, kurang responsif terhadap satu teknologi baru. Sehingga kita berharap permasalahan pertama yang kita ada adalah perbaikan dengan SDM. Jadi kita berharap petani-petani kita adalah petani-petani muda. Dengan petani muda, saya kira akan menjadi lebih inovatif. Ke depan kita berharap alamat pertanian itu tidak di alam nyata gitu. Harus ada di dunia maya seperti www umpamanya sweetpotatoes.com, kan lebih keren. Padahal kalau sweet potato itu kan cuma ubi jalan. Malah kalau potato itu cuma kentang sebenarnya. Kalau sweet itu malah ubi jalan, tapi keren karena mereka kalau bertani itu selama ini anggapan sebagian masyarakat kan sangat inferior, kotor, black, dirty. Jadi sepertinya kalau orang bertani ikatnya seperti sabit, topi yang kumal sama seekor sapi. Saya kira bukan itu pertanian kita yang sebenarnya. Makanya kami berharap, sering kami sampaikan dalam dunia kampus atau dimanapun, kita tidak mengharapkan Bapak Ibu anak-anak menjadi petani, tetapi menjadi pengusaha di bidang pertanian. Jadi entrepreneurship-nya. Kami pun minta beberapa perguruan tinggi agar soft skill-nya ini ditambah terutama dalam entrepreneurship-nya. Bagaimana kita mengelola pertanian itu menjadi suatu usaha yang menguntungkan. Saya kira kalau di Horti itu mungkin jauh di atas UMK. Kami kasih satu contoh, petani bawang di Bangli itu, kalau dia mau mengelola lahan 1 hektar, kalau dia produksi 20 ton, harga bawang mungkin di tingkat petani 20.000, itu sama dengan 400 juta dalam 70 hari. Saya kira kalah, aja kita pun kalah sebenarnya. Kita makanya memang di sana tinggi, jadi invest itu mungkin sampai 100 juta. 100 sampai 150 juta. Kalau kita jualan 400 juta kan masih ada sisa 250 juta dalam 70 hari. Jadi kita memang perlu petani-petani yang responsif, petani-petani muda,
Jadi sekarang sudah juga beberapa ada sesi, jadi menjadi petani itu keren. Tidak mesti menjadi petani itu sektor yang sangat inferior. Kalau semua kita tidak mau jadi petani, terus Bapak Ibu tetap menuntut makan pagi, makan siang, makan malam. Ini kesusahan. Saya kira kita tuh belum bisa tubuh kita didesain kayak HP, jadi bisa di entry pulsa kalau kita lapar, nah kita beli di dunia maya makanan, kita entry ke tubuh kita belum bisa. Kita masih perlu makanan, baik itu nasi, sayur, buah. Jadi kita berharap Bapak Ibu jangan takut anak-anaknya jadi pengusaha pertanian. Sekali lagi menjadi pengusaha pertanian, bukan menjadi petani. Karena image petani itu sepertinya sangat inferior sekali. Dan banyak sekarang kita berharap di padi pun sudah kita sangat bantu dari berbagai segi, dari benih, dari fasilitas lain alat pengolahan. Karena sekarang kalau Bapak Ibu lihat ke sawah-sawah tidak harus mencangkul, sudah ada traktor. Bahkan di Bangli kita bantu dengan traktor roda 4. Jadi kalau ngolah tanah itu kayak naik mobil gitu. Tidak harus di belakang traktor lagi. Di traktor itu bisa, memang ini rodanya 4 jadi enak nyetirnya. Jadi satu hari itu berapa hektar bisa selesai. Alat panennya juga demikian, jadi kayak tank, jadi combine harvester namanya. Jadi kalau dulu orang panen mungkin 1 hektar itu butuh 20 orang, kalau sekarang dengan combine yang kualitas besar itu cuma butuh waktu 2 jam. Operatornya 3 orang, 1 sopir, 2 alat yang mengumpulkan itu. Jadi sangat efisien sekali. Jadi sekali lagi kami berharap petani-petani muda, karena kalau petani dua itu memang dia bukan takut ruginya, tapi status sosialnya yang susah. Jadi kalau petani muda itu menerima satu teknologi, mereka bisa takut kalau tidak berhasil nanti jatuh itu sosialnya di kampung. Bukan masalah ekonomi. Kalau petani muda kita yang dengan IT, kita berharap petani itu jauh akan lebih makmur dan menjadi petani itu keren. Jadi tidak lagi, sekali lagi menjadi pengusaha di pertanian itu tidak menjanjikan. Karena yang ada adalah ke depan adalah merupakan industri biomasa. Jadi peran sinar matahari, kemudian ada proses fotosintesis, kita menghasilkan sesuatu. Jadi itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi kami harapkan bahwa menjadi petani itu keren sepanjang menjadi pengusaha di bidang pertanian. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan Paramo Santi, Om Santi, 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 Om.